Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul menentukan tingkat minat mahasiswa terhadap keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Agus Budianto, ada Faiz Diaul Haq, ada Muhammad Habib Rizik, ada M. Faujan Hasbi, ada Nurfi Dayani, dan saya sendiri Vita Vidya Utami. Yang pertama yaitu pendahuluan. Mahasiswa merupakan insan intelektual yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Dalam mengembangkan dirinya, mahasiswa tidak hanya bisa memanfaatkan ruang kuliah sebagai tempat belajar, berhimpun dalam organisasi kemahasiswaan juga merupakan sarana belajar bagi setiap mahasiswa untuk bisa mengembangkan kemampuan intelektual, kemampuan sosial, dan kemampuan religiusnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat minat mahasiswa terhadap keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat tersebut. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi diri dan mencapai pengembangan yang kepemimpinannya selama masa studi di perguruan tinggi. Lanjut. Selanjutnya, landasan teori. Pertama, organisasi mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan adalah tempat di mana mahasiswa dapat mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta visi dan misi institusi perguruan tinggi itu sendiri. Organisasi ini juga menawarkan wadah bagi mahasiswa untuk pengembangan aspirasi, inovasi, atau ide-ide positif dan kreatif. Yang kedua, clustering. Clustering adalah metode data mining yang digunakan menganalisis dan mempelajari data untuk menyelesaikan masalah tentang pendistribusian data atau orang, objek, peristiwa, dan yang lainnya ke dalam suatu kelompok sampai tingkat keterkaitan antara anggota kelompok yang sama, lemah, dan kuat. Tiga, algoritma Cummins. Algoritma Cummins digunakan untuk membagi pengelompokan dan memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda. Penggunaan algoritma ini bergantung pada data yang dihasilkan selama proses clustering dan hasil yang ingin dicapai di akhir proses. Dengan demikian, jarak antara data ke klasternya dapat diperpendek. Keempat, WK. WK adalah perangkat lunak yang memanfaatkan berbagai algoritma untuk melakukan beberapa proses terkait data mining. Berdasarkan penelitian terdahulu, WK adalah aplikasi yang memiliki visualisasi untuk analisis data dan memiliki sejumlah algoritma. Lalu ada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah langkah pertama dalam penelitian ini untuk memahami isu yang akan diteliti. Tingkat partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan di universitas cenderung rendah, dan ada kebutuhan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa ikut serta dalam organisasi tersebut. Lalu ada pengumpulan data. Dalam tahapan ini, penulis telah mengumpulkan data dari berbagai mahasiswa yang diisi melalui kuesioner yang telah disebarkan. Adapun data-datanya adalah sebagai berikut. Ada nama, NIM, angkatan, seberapa tertarik mahasiswa untuk ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan, seberapa sadar mahasiswa tentang berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus, dan sebagainya yang ditampilkan pada layar ini. Itulah data-data yang dipakai oleh penulis untuk membuat paper ini. Lanjut, ada analisis data. Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya akan melakukan analisis terhadap data yang sudah ada. Dan berikut beberapa tahapan dalam penggolongan data. Yang pertama, ada data selection. Pada tahap ini, dilakukannya penyeleksian data-data yang sudah dikumpulkan.
Tahap ini menghasilkan data yang akan digunakan untuk melakukan processing data mining. Yang kedua, pre-processing. Proses ini adalah untuk menghilangkan noise. Proses ini menghilangkan bagian yang terdapat pada data yang dianggap mengganggu proses data mining. Yang ketiga, ada konversi. Pada proses konversi ini, dilakukan perubahan data yang sudah ditransformasikan agar dapat mempermudah proses data mining. Data atribut yang dikonversi adalah sebagai berikut. Di sini ada data angkatan responden. Di situ ada atribut angkatan yaitu angkatan 20, angkatan 21, angkatan 22, angkatan 23, angkatan 24. Dan hasil konversinya yaitu 1, 1, 22, 20, 2, dan selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada data mining. Proses ini dilakukan untuk menentukan informasi yang menarik dari beberapa data yang ada dengan teknik matematika, machine learning, statistik, dan kecerdasan buatan sehingga menghasilkan informasi baru yang selanjutnya digunakan untuk penelitian. Yang terakhir, ada interpretasi atau evaluasi. Tahap interpretasi atau evaluasi adalah untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data mining. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Ada 46 data yang digunakan dalam penelitian ini yang akan menjadi gigacluster. Data ini diolah dengan algoritma K-means clustering dan persamaan rumus Euclidean distance untuk menentukan jarak antara data dengan pusat cluster. Hasilnya seperti berikut. Seluruh kumpulan data yang telah dilakukan pengujian menghasilkan 46 data yang dibagi menjadi 3 cluster. Cluster 1 berjumlah 12 atau 26%, cluster 2 berjumlah 5 atau 11%, dan cluster 3 berjumlah 29 atau 63%. Terakhir ada hasil dan pembahasan, yang ini gambar di atas yang diuji dengan algoritma K-means clustering akan menghasilkan cluster plot. Berdasarkan hasil clustering yang ditampilkan pada gambar di atas, terlihat bahwa terdapat 3 kelompok mahasiswa. Yang pertama itu ada cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Pada cluster 0, yang ditandai dengan warna biru, didominasikan oleh mahasiswa yang tidak tertarik untuk ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan. Yang pada cluster 1 itu ditandai dengan warna merah yang terdiri dari mahasiswa yang cukup tertarik untuk bergabung dengan organisasi kemahasiswaan. Dan yang terakhir itu ada cluster 2 yang ditandai dengan warna hijau yang didominasikan oleh mahasiswa yang sangat tertarik untuk ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.